Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'da. Selamat malam saya sampaikan untuk seluruh teman-teman mahasantri Ma'had Al-Jamiah YIN Tulungagung dimanapun Anda berada, yang saya cintai, yang saya banggakan, khususnya Musyrifah Ma'had Al-Jamiah YIN Tulungagung yang senantiasa mencurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya demi dan untuk kemajuan Ma'had Al-Jamiah YIN Tulungagung, serta kepada seluruh para pemirsa dimanapun berada yang mengikuti kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah ini. Semoga senantiasa diridhai Allah, diberikan kemudahan di dalam memahami seluruh ilmu-ilmunya Allah. Jadikan ilmu yang barokah, manfaat fid dunya wa dunya wal akhirah. Kita awali terlebih dahulu ngaji kita dengan hidayatul Fatihah. Kita tujukan kepada seluruh nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, khususnya baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh sahabat, seluruh tabi'in, para ulama salafus sholih, guru-guru kita semuanya min awalihim ila akhirihim, khususan mu'alif hadal kitab Syekh Imam Yahya Syarafuddin An-Nawawi, kepada seluruh murid-murid kita, keluarga kita semuanya, ahli kubur kita semuanya. Semoga semuanya diridhai oleh Allah, dilapangkan kuburnya, serta bagi kita semua yang belajar dimudahkan untuk thalabul ilminya. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah wa ala mana wa salafuna sholih. Syaulillahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu 'alaika wa 'ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, 'allimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu tawi iki iku bab mertelaaken hadis asani kang kaping pindho apa hadis. Hadis yang kedua dari 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab ini. An Umar, cinarito saking Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Aidon halih malih. Qala dawuh sapa Sayyidina Umar, bainama nahnu ing dalem nalikane utawi kita iku julusun wong kang lungguh inda Rasulillah, ono sandingi Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin ing dalem suwiji dina, irtola'a dumadaan katon alaina ing atase kita sapa rajulun wong lanang, syadidu bayadhi thiyabi, kang banget putih klambine, syadidu sawati sya'ri, tur kang banget irenge rambute, layura raden tingali alaihi ing atase rajul apa atharus safari, labete lelungan, wala ya'rifu lan ora kenal ing rajul minna saking kita sapa ahadun wong suwiji, hatta jalasa saengga lungguh sapa rajul ilan nabi maring Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada mongko nuli nyendhekaken sapa rajul rukbataihi ing dengkul lorone rajul,
ila rukbataihi maring dengkul loro jeng Nabi. Wa wada'alan nyeleh sapa rajul. Wa wada'alan nyeleh sapa rajul kafaihi ing epek-epek lorone rajul ala fakhidhaihi ing atase pupu lorone jeng Nabi. Hadis yang kedua an Umar radhiyallahu an aidzan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala 'alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab syadidu sawati sya'ri la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabiy sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dari Sayyidina Umar radhiyallahu an bahwa ketika para sahabat itu sedang duduk-duduk bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari di dalam majelis, tiba-tiba datang, tiba-tiba nampak seorang lelaki yang mengenakan pakaian putih sekali. Jadi pakaiannya sangat putih, rambutnya syadidu sawati sya'ri, rambutnya itu hitam legam, hitam sekali. Tidak ada tanda-tanda kalau lelaki tersebut barusan melakukan perjalanan yang jauh. Tidak kelihatan capek, tidak kelihatan lelah. Biasanya orang itu kalau dia bepergian menempuh perjalanan yang agak jauh, itu nanti akan nampak kelihatan kumuh, wajahnya kelihatan kusut, kelihatan capek, keringatnya bercucuran. Tetapi tidak dengan lelaki yang tiba-tiba muncul tersebut. Tidak ada asar atau tanda bahwa lelaki tersebut telah melakukan perjalanan yang jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Pun pula para sahabat yang hadir kala itu bersama dengan Sayyidina Umar, duduk di samping beliau baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak ada yang tahu, tidak kenal sama lelaki tersebut. Siapa sih dia, dari mana asalnya, nggak ada yang tahu sama sekali. Nah, tiba-tiba saja dia masuk, duduk bersama dengan sahabat. Hatta jalasa ilan Nabi, kemudian dia duduk bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba lututnya itu dipepet nih dengan lutut baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat seluruhnya semakin merasa penasaran, bertanya-tanya, sopo to jane wong lanang iki. Ditambah lagi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kedua telapak tangan lelaki tersebut diletakkan di atas paha dari baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah lelaki tersebut itu adalah orang yang sangat dekat dengan baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas apa yang kemudian dilakukan? Waqala lan ngucap sapa rajul. Waqala lan ngucap sapa rajul, ya Muhammad, tuhi Muhammad, akhbirni werta-werta sira ing ingsun anil islami saking agama Islam. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah utusane Gusti Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dawuh al-islamu antashhada ingkol al-islamu antashhada. Al-islamu tawi agama Islam iku antashhada yen to nekseni sapa sira. Iku antas hadayen to nekseni sapa sira an ing temen setuhune kelakuan. An ing temen setuhune kelakuan iku la ilaha, ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud. Allah ilaha, la ilaha ing Allah ilaha ing yen to ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud. Bosek klerukan ing temen setune kelakuan iku la ilaha, ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallahu kejaba Gusti Allah. Wa anna Muhammad tenan temen setune jeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullahi utusane Gusti Allah. Watu kimalan jumenengaken sapa sira as-sholata ing salat, watu tiyalan aweh sapa sira az-zakata ing zakat, watasumalan yen to poso sapa sira Ramadan ing dalem wulan Ramadan, watahujjalan yen to haji sapa sira al baita ing baitullah, ini statok talamun kuwasa sapa sira ilaihi maring bait apani sabilan dalani. Qala matur sapa rajul, sodakta ing qaul, sodakta bener sira Muhammad. Fa'ajibna mongko gawuk sapa kita lahu maring rajul, yas'aluhu takon sapa rajul ing jeng Nabi, wa yusaddiquhu lan beneraken sapa rajul ing jeng Nabi. Nah setelah itu, setelah para sahabat setelah seseorang tersebut, lelaki tersebut itu duduk meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau bertanya kepada baginda agung Rasulullah, lelaki tersebut bertanya kepada baginda agung Rasulullah, wahai Muhammad, ceritakan kepadaku, berilah informasi kepadaku mengenai apa itu agama Islam. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-islamu an tasyhada an la ilaha illallah, yang namanya agama Islam yaitu engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa tuqimas salat, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah apabila engkau mampu jalannya. Ini menunjukkan bahwa rukun Islam itu ada 5. Pertama adalah kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Seorang muslim bisa disebut sebagai seorang muslim, sebagai muslim yang sesungguhnya ketika dia mau untuk menegakkan sholat. Ingat, bahasa yang digunakan adalah menegakkan sholat, bukan sekedar melaksanakan. Kalau hanya melaksanakan, orang siapapun itu bisa sekali 2 kali selesai, berarti dia sudah disebut sebagai muslim. Tetapi muslim yang sesungguhnya, kalau berdasarkan pada hadis ini, pilihan diksi kata yang digunakan adalah dengan menggunakan tuqim, yang berarti itu adalah mendirikan. Bukan hanya sekedar melaksanakan, tetapi mendirikan sholat. Setiap datang tiba waktu sholat, maka seorang muslim harus melaksanakan sholat sampai Allah memanggilnya, menjemputnya, karena ajalnya sudah tiba. Nah, ini penting untuk kita pahami. Yang berikutnya adalah menunaikan zakat, memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya, yakni ashabus tsamaniyah sebagaimana yang kita pahami itu. Kemudian yang berikutnya adalah puasa di bulan Ramadan. Ngaku Islam, tidak berpuasa, maka Islamnya dipertanyakan. Katanya sudah mencapai makom apa, sudah makom tinggi. Kadang orang menyebutnya wali, karena barangkali mungkin punya karomah-karomah yang luar biasa. Tetapi kalau orang tersebut tidak menunaikan sholat, maka itu perlu untuk dipertanyakan. Perlu untuk dipertanyakan. Karena baginda agung Rasulullah SAW adalah orang yang paling dekat dengan Allah, dan beliau tidak pernah meninggalkan sholat. Maka suri tauladan kita adalah baginda agung Rasulullah SAW. Maka tidak boleh tidak, seorang mukmin harus senantiasa menunaikan sholatnya. Kemudian menunaikan sholat, menunaikan zakatnya, dan juga berpuasa di bulan Ramadan. Itu tidak boleh tidak. Dan juga watahujjal baita man istata'a ilaihi sabila,
melaksanakan ibadah haji ketika Allah sudah memberikan kelapangan bagi dirinya, sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji, punya biaya kesehatannya juga memenuhi, kemudian perjalanannya juga aman, maka seorang muslim diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji, kecuali bagi mereka-mereka yang memang tidak mampu. Kalau orang tidak mampu, Allah tidak pernah memaksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mendengar jawaban dari Rasulullah, apa yang kemudian disampaikan oleh lelaki tersebut? Qala sadaqta. Selesai Rasulullah menjawab, justru orang tersebut itu membenarkan. Oh, benar kamu wahai Muhammad. Loh, ini kan lucu. Ada orang bertanya, tapi setelah dijawab malah membenarkan. Sahabat semakin merasa takjub, sapa to jane niki. Siapa sesungguhnya lelaki itu? Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia bertanya kepada Rasul, kemudian membenarkan jawaban dari Rasul. Lantas apa yang kemudian dilakukan oleh lelaki tersebut? Qala matur sapa rajul. Qala matur sapa rajul fa akhbirni mongko kula aturi ngabari tuan ing kula anil imani saking iman. Qala dawuh sapa jeneng Nabi, antuk minautai iman iku yen to iman sapa sira billahi kelawan Gusti Allah, wa malaikatihi lan piro-piro malaikate Allah, wa kutubihi lan piro-piro kitabe Allah, wa rusulihi lan piro-piro utusane Gusti Allah, wal yaumil akhir lan dino kiamat. Wa tu'minalan yen to iman sapa sira bil qadari kelawan pestene Gusti Allah, khairihi rupani bagusi qadar, wa syarrihi lan alani qadar. Qala matur sapa rajul, sadaqta, bener sira Muhammad. Lantas laki itu tanya lagi, qala fa akhbirni 'anil iman. Sekarang ceritakan kepadaku apa sesungguhnya apa tentang iman. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Yang namanya iman adalah engkau percaya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada para malaikat-malaikatnya Allah, kitab-kitabnya Allah, rasul-rasulnya Allah, iman terhadap hari akhir, iman terhadap qada dan qadarnya Allah, baik dan buruk semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rukunnya iman. Kita yakin, percaya kalau Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kita yakin, percaya bahwa Allah punya malaikat-malaikat yang wajib untuk kita imani. Jumlahnya banyak, ribuan. Tetapi yang wajib untuk kita ketahui hanya 10. Ya, hanya 10. Itu Jibril, Mikail, Israfil, Israel, dan seterusnya itu sampai dengan malaikat Ridwan. Ini kita harus percaya. Wa kutubihi, kitab-kitabnya Allah. Allah menurunkan kitab sebagai pedoman bagi seluruh manusia untuk melakukan peribadatan kepadanya. Ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Kemudian ada kitab Zabur yang diturunkan oleh Allah kepada Nabiullah Dawud alaihissalam. Kemudian ada kitab Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Dan kitab Furqan atau Al-Quran yang diturunkan kepada baginda agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruhnya kita wajib percaya, tidak boleh kita ingkar terhadap salah satu di antara semua yang telah disebutkan tadi. Kalau kita ingkar salah satu di antaranya, maka kita sudah termasuk ke dalam orang-orang yang kafir. Dalam i'tiqadnya orang ahli sunnah wal jamaah demikian. Tidak boleh kita mengingkari salah satu di antara kitabnya Allah, di antara malaikat-malaikatnya Allah, dan seterusnya. Rasulnya pun juga begitu. Kita iman kepada rasul-rasulnya Allah. Jumlahnya ada banyak. Yang wajib kita ketahui jumlahnya ada 25 itu. Maka kita wajib untuk percaya. Tidak boleh mengingkari salah satu di antara mereka. Percaya bahwa ada yang namanya yaumul qiyamah. Ada yang namanya hari akhir, di mana seluruh amal manusia di situ nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib iman dan percaya itu. Dan juga iman terhadap qadarnya Allah, kepastian dari Allah, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala.
Baik dan buruk semua telah ditentukan oleh Allah. Kita wajib percaya itu. Tidak boleh kita kemudian mengingkarinya, itu tidak boleh. Qala sodakta. Lelaki tersebut lagi-lagi mengucapkan, benar engkau Muhammad. Wah, ini orang tanya kemudian dibenar-benarkan sendiri setelah dijawab. Wah, gumun, sahabat semakin gumun. Qala matur sapa rajul, Fa'akhbirni monggo nuli kula aturi ngabaraken tuan ing kula anil ihsani saking ihsan. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, antak buddha utawi ihsan iku yento nyembah sapa sira Allah ing Gusti Allah. Kanaka kaya-kaya temen setuhune sira, kanaka kaya-kaya temen setuhune sira iku tarahu ningali sapa sira ing Allah. Fa'ilam takun mongko lamun ora ana sapa sira. Fa'ilam takun mongko lamun ora ana sapa sira iku tarahu ningali sira ing Allah. Iku tarahu ningali sapa sira ing Allah, fa innahu mongko temen setuhune Gusti Allah. Fa innahu mongko temen setuhune Gusti Allah iku yaraka ningali sapa Allah ing sira. Iku yaraka ningali sapa Allah ing sira. Kemudian lelaki itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, hei Muhammad, sekarang kabarkan, informasikan kepadaku, apa sih sungguhnya ihsan itu? Jawab Rasulullah, al-ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau menyembah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka jika engkau tidak mampu untuk melakukan hal itu, maka yakinlah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat engkau. Ini berat, ihsan itu tingkatannya sudah tinggi. Jadi kita menyembah kepada Allah seolah kita melihatnya. Maka ketika kita beribadah kepada Allah dan kita sudah merasa bahwa seolah-olah kita melihat Allah, pikiran kita tidak akan lagi terganggu oleh yang lainnya. Enak nyamuk yang mendekat ya tidak lagi terasa. Digigit semut kita juga nggak akan merasa. Beda kan dengan kita yang hari ini, nyamuk liwat aja berusaha untuk ngeplak ya. Kalau misalkan kita tahu ada hujan turun, sandangannya orang tintas, kita sudah lari untuk ngentasi sandangan. Kenapa? Karena ihsan kita belum sampai di sana. Peribadatan kita belum sampai ke tingkatan itu. Karena itulah kita masih seringkali tergoda dengan berbagai macam hal yang berada di sekeliling kita. Maka kalau orang sudah masuk dalam tingkatan ihsan, ibadahnya khusyuk semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah tidak ingin dunia lagi, hanya sebatas menginginkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala matur sapa rajul, fa akhbirni monggo kula aturi ngabari tuan ing kula anisaati saking dina kiamat. Anisaati saking dina kiamat. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, mal mas'ulu ingkol mal mas'ulu. Mal mas'ulu ora ana utahe wong kang den takoni anha saking as-saah. Anha saking as-saah iku bi a'lama luweh ngudaneni. Utawa luweh weruh ngene ya, aja ngudaneni, ngudaneni Gusti Allah. Iku bi a'lama luweh weruh minasaili saking wong kang takon. Kemudian tanya lagi, ya Rasul, Muhammad, kabarkan kepadaku tentang kiamat. Kapan kira-kira kiamat itu terjadi? Apa jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang tanya tidak lebih tahu daripada mereka yang daripada yang bertanya. Artinya apa? Urusan kiamat itu hanya Allah yang tahu. Karena itu siapapun yang mengabarkan tentang kiamat, bahwa kiamat akan terjadi pada tanggal sekian, tahun sekian, dan seterusnya, atau yang meramalkan bahwa kiamat itu besok akan terjadi di tahun ini, lewis ada begini dan seterusnya, maka itu tidak perlu untuk dipercaya. Apalagi berani menyebutkan tanggal. Seperti beberapa tahun yang lalu ada informasi besok tanggal 9 bulan 9 tahun 99 akan ada kiamat. Bingung masyarakat, sudah
cari makanan kemana-mana, toko-toko semua diborong, bikin pang-pang di atas apa namanya itu, di atas spring pepohonan, ada yang bikin apa-apa dan seterusnya. Geger gara-gara enak informasi kabar yang menyebutkan bahwa kiamat akan datang pada tanggal itu. Itu sesungguhnya adalah orang-orang yang bodoh. Yang percaya hal itu adalah orang-orang bodoh. Kenapa? Karena mereka pengetahuan agamanya kurang, imannya kurang, sehingga mereka mudah terprovokasi dengan kabar informasi yang tidak jelas. Gitu ya, yang tidak jelas. Ada lagi tahun 2012, ada yang meramalkan bahwa 2012 itu akan terjadi kiamat. Banyak peramal yang mengatakan seperti itu. Nah, ini banyak juga orang yang kemudian percaya yang seperti itu. Nah, hal-hal seperti inilah yang seharusnya kita sebagai orang iman, orang yang beriman kepada Allah, jangan percaya terhadap hal-hal seperti itu. Kita percaya kiamat ada, kiamat akan terjadi. Kapan itu waktunya? Hanya Allah yang tahu. Ya, hanya Allah yang tahu. Qala matur sapa rajul, fa akhbiri mongko kula aturi aweh khabar tuan ing kula an amarati saking piro-piro tondo-tondone kiamat. Kalau tanda-tandanya bagaimana? Nih. Rajul itu kemudian tanya lagi, ya Rasul, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, antalida utai tondone kiamat iku yen to nglairaken sapa al amatu wadon amat robbataha ing gustine amat wa antara lan yen to ningali sapa sira al khufata ing wong kang mlaku ngodhok al khufata ing wong kang mlaku ngodhok al urata kang wudo al-alata kang piro-piro fakir ri'a asyai kang tukang angon ri'a asyai kang tukang angon ya tatawaluna hale padha unggul-unggulan sopo khufat al-ura al-ala ru'asya fil bunyani ing dalem bangunan. Apa tanda-tandanya? Rasulullah SAW itu menjawab bahwa di antara tanda-tanda kiamat adalah ketika seorang amat, seorang ibu itu melahirkan gustine, melahirkan juragannya. Banyak orang tua yang diperbudak oleh anaknya. Apapun yang diminta oleh anaknya dituruti. Bahkan kadang-kadang anaknya itu berani sama kedua orang tuanya, memperlakukan orang tuanya sebagaimana budak. Wong tua hanya disuruh untuk melayaninya. Anak tidak mau untuk membantu orang tuanya. Dan seterusnya. Ini merupakan tanda-tanda bahwa kiamat itu tiba. Banyak anak yang durhaka, mek ngoroti bondone wong tua dan seterusnya. Ini adalah tanda-tanda anak, tanda-tanda kiamat. Wa antarul khufatul urah, ada banyak buruh, orang-orang yang berjalan dengan telanjang kaki, dengan membuka auratnya. Jadi makna wudo itu bukan berarti telanjang tanpa pakaian sama sekali, tidak. Tetapi banyak orang-orang miskin yang penggaweannya mek guru manjing, penggawean cuma buruh dan lain sebagainya. Itu mereka menghias dirinya dengan pakaian-pakaian yang membuka auratnya, dan mereka saling berlomba untuk memperbaiki bangunan-bangunan rumahnya. Jadi wong melarat macak sugih doan. Wong orang duwe ning macak dadi wong gede, wong sugih dan seterusnya dan seterusnya. Ini tanda-tanda di antara tanda-tanda kiamat. Sumantola komon konuli budalan sapa rajul. Sumantola komon konuli budalan sapa rajul fala bisa mengkomuni meneng sapa Kanjeng Nabi. Suma fala bisa mengkonuli meneng sapa Kanjeng Nabi malian ing dalam wektu suwe. Sumakola mengkonuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya Umar he Umar, atadri ana ta ngerti sapa sira
Atadri ana to ngerti sapa sira man ing iku sapa? Man ing iku sapa asailu ta wong kang takon. Kultu matur sapa ingsun. Allahu ingkol Allahu Allahu ta Gusti Allah. Wa rasuluhu lan utusane Allah. Wa rasuluhu lan utusane Allah iku a'lamu dzat kang luweh ngudaneni. Qala dawuh sapa jeneng Nabi. Fa innahu mongko temen setuhune rajul iku Jibril malaikat Jibril. Atakum tumeka sapa Jibril ing sira kabeh. Yu'allimukum halih mulang sapa Jibril ing sira kabeh. Dinakum ing agama sira kabeh. Rawahu ngriwayataken ing hadzal hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Setelah lelaki itu bertanya yang terakhir tentang tanda-tanda kiamat, maka lelaki itu kemudian pergi. Rasulullah SAW diam untuk beberapa saat sampai agak lama Rasul itu terdiam. Kemudian Rasulullah menoleh kepada Sayyidina Umar, "Hei Umar, kamu tahu nggak siapa lelaki yang bertanya itu?" Apa jawab Sayyidina Umar? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu siapa sesungguhnya lelaki tersebut. Ini lelaki yang tiba-tiba datang, tidak kelihatan, orang yang menempuh perjalanan dari tempat yang jauh, putih sekali pakaiannya, rambutnya hitam legam, dan seterusnya. Tidak tampak bahwa dia adalah orang yang melaksanakan atau melakukan perjalanan yang jauh. Gak ada yang lebih tahu daripada Allah dan Rasulnya. Apa jawab Rasul? Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Yu'allimakum dinakum. Ketahuilah bahwa lelaki tersebut adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semuanya untuk mengajarkan kepada kalian mengenai urusan agama kalian. Oleh karena itu teman-teman, serta seluruh para pemirsa yang mengikuti kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang kedua ini menjelaskan kepada kita semuanya tentang pokok-pokok keimanan, pokok-pokok Islam, keimanan, ihsan, dan juga tanda-tanda di hari kiamat. Sebisa mungkin kita sebagai orang muslim untuk senantiasa menjaga akidah iman kita. Sebagai seorang muslim, kita harus melaksanakan rukun Islam yang kelima, yang lima. Bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Jangan sampai kita kemudian mensekutukannya. Mendirikan sholat, jangan sampai kita lalai terhadap sholat-sholat kita. Menunaikan zakat, jangan sampai ketika harta sudah berada di tangan kita, kita merasa iman ketika harus mengeluarkannya di jalan Allah. Melaksanakan puasa di bulan Ramadan, jangan sampai mengaku muslim tetapi tidak berpuasa. Kalau kita sudah mampu punya harta lebih, mampu kesehatan kita, lakukan ibadah yang kelima sebagai penyempurna, yaitu melakukan haji ke Baitullah. Iman kita juga harus kita perbaiki. Bagaimana kita kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kemudian iman kita terhadap malaikat-malaikatnya Allah, kitab-kitabnya Allah, rasul-rasulnya, hari kiamat, kepada qada dan qadarnya Allah. Jangan terlalu kita ketika berada dalam keadaan terpuruk itu senantiasa terus dalam kesedihan. Jangan kesedihan yang berlarut-larut. Sebaliknya, kalau kita mendapatkan nikmat, jangan terlalu berlebih merasa gembira, karena semua adalah miliknya Allah. Bisa datang sewaktu-waktu, bisa dicabut kapanpun Allah berkehendak. Setelah itu kita tingkatkan iman kita sampai derajat ihsan, sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu kita senantiasa sadar bahwa kita ini diawasi oleh Allah. Kita sadar bahwa dalam setiap saat Allah selalu mengetahui apa yang kita perbuat. Dan jangan mudah terprovokasi kalau seandainya ada orang-orang yang mengabarkan kepada kita tentang kiamat, bahwa kiamat akan terjadi tanggal sekian-sekian dan seterusnya. Nggak usah terprovokasi. Kita percaya iman kepada hari kiamat, jangan terprovokasi oleh itu. Dan kita juga menyadari berbagai macam tanda-tanda kiamat. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi pribadi saya, umumnya kepada seluruh
Pemirsa yang mengikuti kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah khususnya yaitu Mahasan Trimahat Al-Jamiyah yang Tulungagung. Kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa' wa tarbiyah wa minal khaus radhiyallahu an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.